Hari itu aku masih bisa mengingat jelas bagaimana aku dan kekasihku duduk berdua di bangku kayu di bawah pohon mangga tua di halaman rumah. Angin sore bertiup lembut, mengibaskan anak rambutku yang terlepas dari jilbab, dan dia dengan refleks merapikannya. Senyum itu, senyum yang selalu membuatku merasa aman, membuat aku yakin bahwa dia adalah orang yang tepat untuk mendampingi hidupku. Namanya Ardi. Lelaki sederhana dengan mata teduh dan senyum menenangkan. Aku mengenalnya sejak duduk di bangku kuliah semester 2. Kami berawal dari pertemanan, lalu perlahan tumbuh rasa yang lebih dari sekadar teman. Hingga akhirnya, setelah sekian lama saling dekat, Ardi mengungkapkan perasaannya, dan aku menerimanya tanpa ragu. Aku merasa dunia begitu berpihak padaku waktu itu. Memiliki pasangan yang sevisi, sejalan, dan mau sama-sama berjuang dari nol, bukan sesuatu yang bisa ditemukan dengan mudah. Kalau nanti kita sudah lulus kuliah, kamu mau langsung menikah? Tanyanya sore itu sambil memainkan jarinya di tanganku. Aku tersenyum. Kalau kamu sudah siap, kenapa tidak? Tapi kan kita harus mikirin biaya juga. Aku nggak mau nanti kita nikah tapi malah nyusahin orang tua, jawab Ardi sambil menatap serius. Aku mengangguk pelan. Dari dulu aku tahu Ardi punya prinsip kuat. Dia anak pertama dari 3 bersaudara, tanggung jawab keluarganya besar. Aku menghargai itu, dan justru semakin membuatku kagum padanya. Aku ngerti. Kita kerja dulu aja. Nabung. Baru setelah cukup, kita nikah. Gimana? Kataku. Dia tersenyum lega, lalu meremas tanganku lembut. Iya, itu yang kupikirin juga. Aku sayang banget sama kamu, dan aku janji nggak akan pernah bikin kamu kecewa. Janji itu, kalimat itu, terus terngiang di kepalaku bahkan sampai sekarang, meski akhirnya semua berubah. Waktu berlalu, aku menyelesaikan kuliahku lebih dulu dari Ardi. Tak lama setelah wisuda, aku mendapat tawaran kerja di sebuah perusahaan besar di kota. Posisi awal memang masih staf, tapi prospeknya menjanjikan. Aku tahu ini adalah kesempatan emas, apalagi aku memang bercita-cita membantu ekonomi keluarga juga. Aku seneng banget kamu bisa keterima di sana, kata Ardi saat aku memberitahunya kabar baik itu. Aku bangga sama kamu. Tapi artinya aku harus jauh dari kamu. Kamu di desa, aku di kota. Enggak apa-apa, tanyaku dengan sedikit ragu. Ardi menatapku lekat. Enggak apa-apa. Yang penting kita sama-sama punya tujuan. Aku nanti juga kerja di sini dulu, jadi bisa bantu orang tuaku. Kamu di kota, aku di desa. Kita sama-sama nabung, kan? Aku mengangguk, meski dalam hati ada rasa berat. Aku tahu jarak bisa jadi tantangan. Tapi aku percaya pada hubungan kami, percaya pada Ardi. Hari-hari di kota tidak mudah. Aku harus beradaptasi dengan lingkungan baru, pekerjaan yang menuntut, dan kesibukan yang tak pernah ada habisnya. Namun setiap kali aku merasa lelah, aku hanya perlu membuka ponselku, membaca pesan Ardi, atau mendengar suaranya lewat telepon. Kamu jangan lupa makan, ya. Jangan terlalu diforsir kerjanya. Itu pesan yang hampir selalu dia kirimkan. Aku merasa diperhatikan, meski kami tak lagi sering bertemu. Sesekali aku pulang ke desa untuk melepas rindu, dan di saat-saat itu kami merasa dunia begitu indah. Aku nggak sabar nunggu hari di mana kita benar-benar hidup serumah, kata Ardi suatu malam ketika kami berjalan menyusuri jalan setapak setelah membeli jajanan di pasar malam. Aku juga, jawabku sambil menggenggam tangannya erat. Sabar dulu ya, nanti juga waktunya datang. Aku punya seorang adik perempuan bernama Rina. Usianya terpaut 2 tahun lebih muda dariku. Rina memang cantik, kulitnya putih, matanya bulat, dan pembawaannya ceria. Kadang aku merasa dia lebih menawan dibanding aku yang cenderung sederhana dan pendiam. Rina sering ikut nimbrung ketika aku dan Ardi ngobrol di rumah. Aku pikir itu hal biasa. Lagi pula kami keluarga, aku percaya penuh bahwa adikku tidak mungkin punya niat apa-apa. Wah, enak banget ya Kak punya pacar perhatian kayak Mas Ardi, goda Rina suatu kali sambil tersenyum. Aku hanya tertawa. Ya iyalah, makanya kamu juga cari pacar yang baik. Ardi ikut tertawa, dan aku sama sekali tidak menaruh curiga. Rina memang kadang suka bercanda atau menggoda, tapi aku anggap itu hal biasa. Bagiku, dia hanya adikku yang manja dan kadang usil.
Tak pernah terlintas di pikiranku bahwa candaan itu suatu saat akan berubah jadi kenyataan pahit. Suatu malam, aku duduk di kamar kosku di kota. Aku baru saja menyelesaikan laporan kerja yang menumpuk. Ponselku berdering, pesan masuk dari Ardi. "Sayang, aku kangen banget. Kapan kamu pulang lagi?" Aku tersenyum membaca pesannya. "Sebentar lagi, mungkin bulan depan." "Aku masih banyak kerjaan," balasku. Beberapa menit kemudian, dia menelepon. Suaranya begitu akrab di telingaku. Kami bercerita panjang lebar tentang keseharian masing-masing. Tentang pekerjaanku di kota, tentang sawah yang sedang digarapnya di desa. Semua terasa wajar, seolah tidak ada yang aneh. Tapi di sela-sela percakapan, aku sempat mendengar suara lain di belakang. Seperti suara perempuan. Saat aku tanyakan, Ardi hanya bilang, "Itu adikmu, Rina. Dia tadi main ke rumah, nitip salam buat kamu." Aku tersenyum mendengarnya. "Oh ya, salam balik buat dia." Tidak pernah aku duga bahwa kebersamaan mereka tanpa aku di desa itu justru membuka celah yang menghancurkan segalanya. Waktu terus berjalan. Aku makin sibuk dengan pekerjaanku di kota, sementara Ardi semakin sering membantu keluarganya di desa. Kami tetap berhubungan, meski tak seintens dulu. Tapi aku berusaha menjaga komunikasi, karena aku percaya hubungan jarak jauh butuh usaha ekstra. "Aku janji, aku nggak akan bikin kamu kecewa. Kita pasti bisa nikah setelah semua ini," kata Ardi di salah satu telepon terakhir sebelum semuanya berubah. Aku mengamini. Aku menaruh seluruh hatiku padanya. Aku bahkan sudah mulai menabung untuk biaya pernikahan kami. Di kepalaku, aku bisa membayangkan hari bahagia itu. Aku mengenakan gaun putih sederhana, berjalan di sampingnya, sementara keluarga tersenyum bahagia. Tak ada satu pun yang memberi tanda bahwa semua hanya akan jadi mimpi. Suatu kali aku sempat pulang ke desa. Waktu itu, aku sengaja memberi kejutan pada Ardi. Aku tidak memberitahunya kalau aku sudah ada di rumah. Begitu sampai, aku melihat motor Ardi terparkir di depan rumah. Aku tersenyum, membayangkan wajahnya ketika tahu aku sudah pulang. Aku masuk, dan benar saja, Ardi ada di ruang tamu. Tapi anehnya, Rina duduk tidak jauh darinya. Mereka sedang menonton televisi bersama. "Kakak!" seru Rina kaget melihatku masuk. Ardi juga kaget, lalu buru-buru berdiri. "Sayang, kamu pulang?" katanya. Aku mengangguk. "Iya. Kok kalian berdua di sini?" "Oh, tadi aku main ke sini, terus Rina ngajak nonton TV," jawab Ardi cepat. Aku tersenyum, meski ada sedikit rasa aneh. Tapi aku mencoba menepis prasangka buruk. Mereka kan memang sering ketemu. Lagi pula, aku percaya penuh pada mereka. Malam itu, aku hanya menganggapnya kebetulan. Aku tidak tahu bahwa disitulah awal retaknya kepercayaan yang selama ini kubangun. Hari-hari di kota semakin padat. Pekerjaan di kantorku membuatku jarang pulang, apalagi akhir-akhir ini aku diberi tanggung jawab lebih besar oleh atasan. Aku senang, meski lelah. Bagiku, setiap jam lembur yang kujalani adalah tabungan masa depan. Aku membayangkan wajah Ardi, membayangkan bagaimana nanti kami menikah dengan hasil jerih payah kami sendiri. Aku merasa kuat karena punya tujuan. Tapi tanpa kusadari, di tempat lain, perlahan-lahan orang yang paling aku percaya justru mengkhianatiku. "Mas Ardi sering ke rumah, Kak," cerita ibuku suatu kali lewat telepon. "Oh ya? Bagus dong, bisa bantu-bantu Bapak kalau ada kerjaan." "Iya, dia sering bantu. Kadang ngobrol juga sama Rina, soalnya kamu kan jarang pulang." Aku tertawa kecil. "Ya biar Rina ada temen ngobrol, Bu. Lagian mereka kan udah kayak kakak adik sendiri." Ibuku ikut tertawa. "Iya, kamu ini positif banget mikirnya." Aku memang percaya penuh pada keduanya. Rina adalah adikku, darah dagingku. Ardi adalah kekasih yang sudah berjanji untuk menemaniku seumur hidup. Aku tak pernah punya alasan untuk curiga. Tapi ternyata, justru dari kebersamaan itulah, benih pengkhianatan mulai tumbuh. Suatu hari saat aku sempat pulang, aku perhatikan Rina agak berbeda. Ada sinar aneh di matanya setiap kali Ardi datang. Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi aku bisa merasakannya. "Kak,
Mas Ardi ganteng ya kalau lagi pakai kemeja rapi gitu, celetuk Rina sambil tersenyum nakal. Aku menoleh kaget. Apaan sih, Rin? Dia kan pacarku. Rina tertawa. Ya kan cuma bilang ganteng, kan? Emangnya salah? Aku mendesah. Ya jangan gitu jugalah, bikin gak enak. Ardi yang duduk di sebelahku hanya tersenyum canggung. Udahlah Rin, jangan godain kakakmu. Aku mencoba menganggap itu hanya candaan. Tapi jauh di lubuk hati, ada sedikit rasa tidak nyaman. Meski begitu, aku menepisnya. Aku tidak ingin menaruh curiga pada adikku sendiri. Beberapa bulan berikutnya, aku benar-benar tenggelam dalam pekerjaan. Proyek besar di kantor membuatku hampir tidak punya waktu untuk pulang. Aku hanya bisa mengandalkan telepon dan pesan singkat untuk tetap terhubung dengan Ardi. Awalnya Ardi selalu sigap membalas pesanku. Tapi belakangan, jawabannya mulai singkat. Kadang lambat. Maaf ya, aku lagi sibuk di ladang, katanya suatu kali. Atau, aku lagi bantu Rina cari bahan buat tugas kuliahnya. Aku hanya mengiyakan, percaya begitu saja. Aku tidak pernah berpikir bahwa ada hal lain yang tersembunyi di balik jawabannya. Menurut cerita tetangga yang kemudian baru kudengar setelah semuanya terbongkar, Ardi dan Rina sering terlihat bersama. Awalnya mereka hanya terlihat pergi ke warung atau pasar, alasan yang wajar. Tapi lama-lama, mereka sering menghabiskan waktu berdua. Ada yang pernah melihat mereka duduk berdua di tepi sawah, tertawa-tawa. Ada juga yang bilang Ardi sering mengantar Rina pulang larut malam. Tapi saat itu, tidak ada satupun yang berani memberitahuku. Mereka takut aku akan sakit hati. Mereka memilih diam, membiarkan semuanya berjalan. Dan aku, di kota, sibuk membangun masa depan, tanpa tahu masa depanku sedang direbut pelan-pelan. Suatu malam aku menelepon Rina. Aku ingin sekadar melepas rindu. Rin, gimana kuliahnya? Tanyaku. Baik, Kak. Doain aja biar lancar terus. Mas Ardi sering main ke rumah, ya? Tanyaku iseng. Hening sejenak. Lalu Rina menjawab, iya, kadang. Bantuin bapak juga? Aku tersenyum. Baguslah. Kakak jadi tenang kalau kamu ada yang jagain. Rina tidak menjawab. Ada suara pelan di seberang sana, seperti helaan napas. Tapi aku tidak menaruh curiga. Aku pikir dia hanya lelah. Seandainya aku lebih peka, mungkin aku akan merasakan sesuatu. Tapi aku terlalu sibuk percaya. Menurut pengakuan Ardi kemudian, semua berawal dari satu malam ketika Rina sedang curhat padanya. Dia merasa kesepian karena aku jarang di rumah. Dari situlah percakapan mereka jadi lebih pribadi. Rina yang manja, Ardi yang merasa iba. Lalu kedekatan itu melewati batas. Aku tidak pernah tahu detailnya, dan aku tidak ingin tahu. Yang ku tahu hanyalah hasil akhirnya, Rina hamil anak Ardi. Hari itu aku sedang rapat ketika ponselku berdering berkali-kali. Nomor ibuku. Aku menolak panggilan itu karena sedang sibuk, tapi setelah rapat selesai, aku segera menelepon balik. Halo, Bu. Ada apa? Suara ibuku terdengar tergesa-gesa, bahkan bergetar. Nak, kamu bisa pulang nggak minggu ini? Kenapa, Bu? Ada apa? Tanyaku cemas. Adikmu, Rina, dia akan menikah. Aku terdiam. Menikah? Kok mendadak banget? Dia sudah hamil, nak? Darahku seakan berhenti mengalir. Apa? Suaraku bergetar. Iya, sudah 5 bulan. Aku berusaha mengatur napas. Siapa calon suaminya, Bu? Ada jeda panjang. Ibuku seperti ragu untuk menjawab. Lalu akhirnya suara itu keluar juga, pelan tapi jelas. Ardi. Dunia seolah runtuh di sekitarku. Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Rasanya seperti ditusuk berkali-kali. Bagaimana mungkin? Ardi, lelaki yang kucintai, yang kujaga, yang kupercaya sepenuh hati. Dan Rina, adikku sendiri, darah dagingku. Aku teringat semua janji Ardi. Semua rencana kami. Semua mimpiku. Ternyata, semua itu hancur karena mereka berdua. Aku ingin marah, ingin menjerit, ingin menyalahkan. Tapi yang ada hanya rasa hampa.
Aku bahkan tidak tahu harus bagaimana. Tak lama setelah itu, ponselku kembali berdering. Nama Ardi muncul di layar. Dengan tangan gemetar, aku menjawab. Halo? Sayang, suaranya terdengar lirih. Aku minta maaf. Aku nggak tahu harus gimana. Aku terdiam, membiarkan dia bicara. Aku hilaf. Aku nggak bisa jelasin. Tapi Rina, dia hamil. Aku harus tanggung jawab. Air mataku jatuh lagi. Kamu tahu apa yang sudah kamu lakukan, Ardi? Aku tahu. Aku nyakitin kamu. Tapi aku nggak bisa kabur dari ini. Aku harus nikahi dia. Aku memejamkan mata, menahan isak. Kamu tahu aku selama ini berjuang buat kita? Kamu tahu aku di sini kerja siang malam supaya kita bisa nikah. Aku tahu, aku salah. Aku minta maaf, sayang. Tapi tolong, jangan benci aku. Aku menutup telepon tanpa menjawab. Aku tidak butuh maafnya. Tidak butuh penjelasan. Yang kulihat hanya kenyataan, pengkhianatan itu nyata. Hari-hari setelah kabar itu berjalan seperti mimpi buruk. Aku tidak bisa makan, tidak bisa tidur. Setiap kali aku menutup mata, aku melihat bayangan Ardi dan Rina bersama. Aku ingin marah pada Rina, tapi aku bahkan tidak punya tenaga. Aku ingin berteriak pada Ardi, tapi suaraku tercekat. Yang ada hanya rasa hancur. Namun pada akhirnya, aku sadar aku tidak bisa lari. Aku harus pulang, menghadapi kenyataan. Karena sebentar lagi, pernikahan itu akan dilaksanakan. Kereta malam melaju cepat, meninggalkan gemerlap kota yang selama ini jadi saksi perjuanganku. Aku duduk di kursi dekat jendela, memeluk tas kecilku erat-erat, seolah benda itu bisa menahan semua rasa sakit yang sedang menggerogoti dadaku. Sepanjang perjalanan, pikiranku kacau. Bayangan wajah Ardi dan Rina terus silih berganti. Mereka tersenyum, tertawa bersama, lalu bergandengan tangan. Seakan-akan seluruh janji yang pernah Ardi ucapkan padaku hanya sebuah kebohongan. Air mata mengalir tanpa kusadari. Aku buru-buru menyekanya, takut dilihat penumpang lain. Tapi semakin kutahan, semakin deras ia keluar. Aku tak bisa membayangkan apa yang akan kulihat saat sampai rumah nanti. Bagaimana aku harus berhadapan dengan Rina, adikku sendiri, yang kini mengandung anak dari lelaki yang kucintai. Bagaimana aku harus melihat wajah Ardi, lelaki yang berjanji sehidup semati denganku, tapi akhirnya menikah dengan darah dagingku sendiri. Aku merasa seperti orang yang kehilangan segalanya. Subuh menjelang ketika aku sampai di stasiun kecil di desaku. Udara dingin menusuk tulang, tapi rasa sakit di hatiku jauh lebih menyiksa. Ayah menjemputku. Wajahnya terlihat lelah, garis-garis kerut semakin dalam. Ia menatapku penuh iba, tapi tak berkata banyak. Kami hanya berjalan beriringan dalam diam menuju motor tuanya. Bu, anakmu sudah pulang, katanya pelan saat kami sampai rumah. Ibu keluar dengan mata sembab, jelas habis menangis. Ia memelukku erat-erat. Nak, maafkan ibu. Ibu tahu ini berat buatmu. Aku hanya mengangguk, tidak sanggup bicara. Aku masuk ke kamar lamaku, berusaha menenangkan diri. Tapi baru sebentar aku duduk, pintu diketuk. Suara yang sangat kukenal terdengar. Kat, boleh aku masuk? Aku menggenggam erat ujung selimut. Masuklah. Rina masuk dengan langkah ragu. Ia tampak lebih berisi, perutnya mulai menonjol jelas. Wajahnya berseri, tapi juga ada rasa bersalah yang samar. Kat, suaranya pelan. Aku tahu kakak pasti marah sama aku. Aku menatapnya tajam. Marah? Kamu pikir cuma marah? Kamu sadar apa yang kamu lakukan, Rin? Kamu hancurkan semua yang sudah kubangun. Air mata Rina jatuh. Aku nggak tahu harus gimana, Kak. Semua terjadi begitu saja. Aku tertawa getir. Begitu saja? Kamu tidur dengan kekasihku, lalu hamil, dan itu terjadi begitu saja. Dia terisak. Aku minta maaf, Kak. Tapi sekarang aku sudah hamil. Ardi mau tanggung jawab. Orang tua juga nggak punya pilihan. Aku menutup wajah dengan kedua tanganku. Hancur rasanya mendengar itu. Kamu adikku, Rin. Kenapa tega? Rina mendekat, mencoba menyentuh tanganku,
tapi aku menepisnya. Jangan sentuh aku. Aku nggak tahu apakah aku bisa memaafkanmu. Dia menangis terseduh-seduh, lalu keluar dari kamar. Aku terkulai lemas, menangis tanpa suara. Beberapa hari kemudian, aku akhirnya bertemu Ardi. Dia datang ke rumah untuk membicarakan persiapan pernikahan. Begitu melihat wajahnya, dadaku sesak. Wajah yang dulu begitu kucintai, kini hanya membawa luka. Sayang, dia mencoba menyapaku. Jangan panggil aku begitu lagi, potongku tajam. Dia terdiam, lalu menunduk. Aku minta maaf. Aku nggak bisa membela diri. Semua salahku. Aku hilaf. Aku menahan tangis. Hilaf? Kamu sebut hilaf setelah berbulan-bulan menjalin hubungan dengan adikku? Setelah membuatnya hamil 5 bulan? Dia tidak menjawab, hanya meneteskan air mata. Aku pergi ke kota, kerja siang malam buat kita. Aku percaya sama kamu. Dan inikah balasannya? Suaraku bergetar. Aku salah, tapi aku harus tanggung jawab. Aku nggak bisa kabur, dia hamil anakku. Ucapnya lirih. Aku terdiam lama, lalu berkata, kalau begitu, jalani tanggung jawabmu. Nikahi dia. Tapi jangan pernah berharap aku akan memaafkanmu. Dia menunduk dalam-dalam, lalu pergi tanpa berkata lagi. Orang tuaku berusaha menenangkanku. Mereka tahu aku hancur, tapi mereka juga tidak bisa berbuat banyak. Ayah sama ibu nggak punya pilihan, nak, kata ibu suatu malam. Rina sudah hamil, kami harus menikahkannya. Kalau tidak, malu sama tetangga. Aku hanya bisa menangis. Kenapa harus Ardi, Bu? Kenapa dia? Ibu mengusap kepalaku. Ibu juga nggak tahu harus bilang apa. Ibu minta kamu kuat, ya. Jangan sampai keluarga ini pecah. Ayah hanya duduk diam, menatap lantai dengan mata merah. Aku tahu mereka juga terjebak. Tidak ada yang benar-benar bahagia dalam keadaan ini, kecuali mungkin Rina. Beberapa hari kemudian, undangan pernikahan mulai disebarkan. Namaku tercantum di sana sebagai salah satu pendamping pengantin. Hatiku semakin remuk. Aku mendatangi ibu. Kenapa harus aku yang jadi pendamping? Kenapa bukan orang lain saja? Ibu menggenggam tanganku. Nak, kalau kamu nggak ada di sana, orang-orang akan bertanya-tanya. Kita harus jaga nama baik keluarga. Aku menunduk, air mataku menetes lagi. Rasanya aku ingin kabur sejauh mungkin, tapi aku tahu itu tidak mungkin. Malam sebelum pernikahan, aku tidak bisa tidur. Aku duduk di teras, memandangi langit penuh bintang. Hati ini terasa kosong. Tiba-tiba Ardi datang. Dia duduk di bangku sebelahku, tanpa berkata-kata. Hanya ada keheningan yang menyakitkan. Aku masih sayang sama kamu, katanya akhirnya. Aku menoleh padanya dengan marah. Berhenti bicara begitu. Kamu akan menikahi adikku besok. Kamu sudah memilih. Dia menunduk. Aku tahu. Tapi hatiku masih untukmu. Aku berdiri, menahan amarah. Cukup, Ardi. Jangan hancurkan aku lebih jauh dari ini. Besok, jalani pernikahanmu. Aku akan berdiri di samping kalian sebagai pendamping. Tapi setelah itu, aku tidak mau ada lagi urusan denganmu. Dia terdiam, lalu menunduk dalam-dalam. Aku berbalik masuk ke rumah, meninggalkan dia sendiri di teras. Pagi itu, rumah ramai dengan tamu dan sanak saudara. Semua orang tersenyum, mengucapkan selamat, memuji pasangan pengantin. Aku berdiri di samping Rina, mengenakan kebaya senada dengannya. Senyum terpaksa kupasang, meski hatiku menangis. Rina tampak begitu bahagia di pelaminan. Dia tersenyum lebar, memegang tangan Ardi dengan erat. Seakan tidak ada beban sama sekali. Aku menatap mereka dengan mata berkaca-kaca. Semua orang mengira aku ikut bahagia, padahal di dalam hati aku sedang hancur berkeping-keping. Saat sesi foto keluarga, aku berdiri di samping mereka, menahan tangis. Senyum yang kupaksakan terasa seperti belati yang menusuk dadaku. Malam harinya, ketika semua tamu sudah pulang, aku masuk ke kamar dan menangis sejadi-jadinya. Aku merasa sudah melakukan hal terberat dalam hidupku, menjadi pendamping pengantin adikku dengan kekasihku sendiri. Aku tahu hidupku tidak akan sama lagi. Tapi aku juga tahu,
Aku harus bangkit. Aku tidak boleh selamanya tenggelam dalam luka. Aku harus kembali ke kota, menata hidup baru. Karena aku yakin, Tuhan pasti menyiapkan jalan lain untukku. Aku terbangun dengan perasaan berat. Hari itu akhirnya tiba, hari di mana aku harus menyaksikan kekasihku sendiri menikahi adikku. Aku menghela napas panjang, menatap langit-langit kamar yang penuh dengan dekorasi seadanya. Jantungku berdegup kencang, seperti hendak pecah. Suara musik dangdut dari tetangga sudah terdengar sejak subuh, tanda bahwa persiapan pesta pernikahan sedang berlangsung. Tenda biru putih berdiri kokoh di depan rumah, kursi-kursi berjejer, dan para tamu mulai berdatangan. Aku duduk di tepi ranjang, menatap gaun kebaya yang digantung di pintu. Warnanya senada dengan kebaya pengantin, hanya lebih sederhana. Aku tahu, aku harus mengenakannya. Aku harus berdiri di samping mereka, tersenyum seolah semuanya baik-baik saja. Ibu masuk ke kamar dengan senyum yang dipaksakan. Nak, ayo siap-siap, kamu kan pendamping pengantin. Semua orang sudah menunggu. Aku menelan ludah. Bu, aku nggak sanggup. Ibu duduk di sampingku, menggenggam tanganku. Ibu tahu ini berat. Tapi tolonglah, Nak. Kalau kamu nggak ada, orang-orang pasti curiga. Kita harus jaga nama baik keluarga. Aku hanya bisa mengangguk, meski hatiku menjerit. Seorang perias desa datang untuk merias wajahku. Aku duduk di depan cermin besar, memandangi wajahku sendiri yang pucat. Tanganku gemetar saat perias mulai mengoleskan foundation, menata alis, dan memoles bibirku dengan lipstik merah muda. Aduh, cantik banget, Mbak, puji perias itu. Cocok banget jadi pendamping pengantin. Aku tersenyum hambar. Kata-kata itu terasa seperti belati menusuk dadaku. Saat semua selesai, aku hampir tidak mengenali diriku sendiri di cermin. Wajahku tampak berseri, padahal hatiku hancur. Senyum di bibir hanyalah topeng. Rina masuk ke kamar, didampingi oleh perias lain. Dia mengenakan kebaya pengantin berwarna keemasan, perutnya yang membuncit sedikit tersamarkan oleh model gaun. Wajahnya tampak bersinar penuh kebahagiaan. Kat, cantik banget kamu, katanya sambil tersenyum. Aku menatapnya lama. Kamu juga, jawabku pelan. Dia mendekat, menggenggam tanganku. Kat, aku tahu ini sakit buatmu. Tapi aku mohon, jangan benci aku. Aku hanya ingin bahagia. Aku menarik tanganku pelan. Bahagia dengan merebut kebahagiaan orang lain? Semoga kamu puas, Rin. Dia terdiam, wajahnya sedikit berubah. Tapi kemudian dia hanya tersenyum lagi, seolah tak merasa bersalah. Aku duduk di kursi bagian depan, menyaksikan akad nikah yang seharusnya menjadi impianku. Ardi duduk di samping penghulu, wajahnya tegang. Aku nikahkan dan kawinkan, suara penghulu menggema. Aku menunduk, air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Di sekelilingku, semua orang bersorak bahagia saat ijab kabul selesai. Ardi resmi menjadi suami adikku. Aku ingin berlari keluar, ingin menjerit, tapi kakiku terasa terpaku. Aku hanya bisa duduk, menahan rasa sakit yang tak terlukiskan. Setelah akad, acara resepsi dimulai. Musik gamelan mengalun, para tamu datang silih berganti memberi ucapan selamat. Aku berdiri di samping pengantin, tersenyum pada setiap tamu yang datang. Senyum itu palsu, dipaksakan, sementara di dalam hati aku menangis. Selamat ya, Rina. Selamat ya, Mas Ardi, ucap seorang kerabat sambil menyalami mereka. Aku ikut tersenyum. Terima kasih sudah datang, kataku, suaraku hampir tak terdengar. Rina tampak begitu bahagia, tertawa lepas, menggenggam tangan Ardi erat-erat. Sementara aku berdiri di samping mereka, merasa seperti bayangan tak berguna. Beberapa tamu sempat berbisik saat melihatku. Itu kan kakaknya pengantin perempuan. Katanya dulu dia pacaran sama Ardi, ya? Iya, bener. Tapi akhirnya Ardi nikah sama adiknya. Kasihan banget, ya. Bisikan itu menusuk telingaku. Aku ingin menutup telinga, tapi aku tidak bisa. Aku hanya bisa pura-pura tidak mendengar, pura-pura kuat. Di sela acara, Ardi sempat mendekatiku. Wajahnya penuh penyesalan. Aku minta maaf, katanya pelan. Aku nggak bisa berhenti mikirin kamu.
Aku menatapnya tajam. Berhenti bicara begitu. Kamu suami adikku sekarang. Fokuslah sama dia. Jangan ganggu aku lagi. Dia menunduk. Aku tetap sayang sama kamu. Aku menahan air mata. Kamu sudah menghancurkan aku, Ardi. Jangan tambah lagi. Aku berbalik meninggalkannya sebelum emosiku meledak. Saat sesi foto keluarga, aku berdiri tepat di samping pengantin. Senyumku mengembang di depan kamera, tapi di dalam hati aku menjerit. Klik. Setiap jepretan kamera terasa seperti mengabadikan luka. Foto itu akan menjadi bukti seumur hidup bahwa aku pernah berdiri di samping adikku dan mantan kekasihku pada hari pernikahan mereka. Setelah semua tamu pulang dan pesta usai, aku masuk ke kamar dengan tubuh lemas. Aku melepas kebaya, merobohkan diri di ranjang, dan menangis tanpa henti. Aku merasa sudah melakukan hal terberat dalam hidupku, berdiri di samping orang-orang yang mengkhianatiku, berpura-pura bahagia, sementara hatiku hancur berkeping-keping. Aku tahu aku harus pergi dari sini. Aku harus kembali ke kota, menata hidup baru. Karena jika aku terus di sini, aku akan semakin tenggelam dalam luka. Di tengah tangisanku, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan bangkit. Aku akan jadi lebih kuat. Aku akan buktikan bahwa aku bisa bahagia tanpa mereka. Aku tidak tahu bagaimana caranya, tapi aku tahu aku harus melakukannya. Karena aku tidak boleh selamanya jadi korban. Aku harus kembali berdiri, meski sendirian. Beberapa hari setelah pernikahan itu, aku akhirnya kembali ke kota. Dengan koper sederhana dan hati yang penuh luka, aku naik bus malam yang membawaku menjauh dari desa. Sepanjang perjalanan, aku hanya menatap jendela, melihat lampu-lampu jalan berkelebatan, sementara air mata mengalir pelan tanpa bisa kutahan. Aku tak ingin mengingat wajah Rina dengan gaun pengantinnya. Aku tak ingin mengingat suara Ardi saat mengucapkan ijab kabul. Semua itu terasa seperti mimpi buruk, tapi sayangnya aku sadar, itu adalah kenyataan. Setibanya di kos kecilku di kota, aku merasa sepi. Kosong. Semua kenangan dengan Ardi seperti menghantui setiap sudut. Dulu aku sering menelponnya dari sini, membicarakan masa depan. Kini, bayangan itu hanya menambah sakit. Aku merebahkan tubuhku di ranjang tipis, menarik napas panjang, dan berbisik pada diri sendiri. Aku harus kuat. Hidupku nggak boleh berhenti di sini. Aku bekerja di sebuah perusahaan yang cukup besar, di bagian administrasi dan keuangan. Pekerjaannya cukup menyita waktu, tapi justru itu yang membuatku bertahan. Dengan tenggelam dalam pekerjaan, aku bisa sedikit melupakan luka. Namun, bukan berarti mudah. Ada kalanya aku hanya duduk di meja, menatap layar komputer, tapi pikiranku melayang pada peristiwa di desa. Rekan kerja yang lain mengira aku sedang lelah, padahal aku sedang berjuang keras menahan air mata agar tidak jatuh di depan mereka. Sampai suatu hari, bosku, Pak Adrian, memperhatikanku. Kamu kelihatan pucat, ada masalah? Tanyanya suatu pagi saat ia lewat di dekat mejaku. Aku cepat-cepat tersenyum. Enggak, Pak. Cuma kurang tidur. Dia menatapku cukup lama, lalu mengangguk. Kalau ada yang mengganggu pekerjaanmu, jangan dipendam sendiri. Kantor ini bukan hanya tempat kerja, tapi juga tempat kita saling mendukung. Kata-katanya sederhana, tapi entah kenapa terasa menenangkan. Hari-hari berikutnya, aku mulai sering berinteraksi dengan Pak Adrian. Awalnya hanya sebatas pekerjaan, laporan bulanan, rapat, atau koordinasi antar divisi. Tapi lama-lama, ada perhatian kecil yang ia tunjukkan. Seperti ketika aku sedang batuk, tiba-tiba ada segelas air hangat di mejaku. Atau saat aku pulang lembur, dia menawarkan untuk mengantarku karena sudah terlalu larut. Aku bisa naik angkot, Pat? Nggak apa-apa, kataku waktu itu. Tapi sudah malam. Aku juga lewat arah kosmu. Anggap saja sekalian. Awalnya aku merasa canggung, tapi di dalam hati, aku bersyukur ada seseorang yang peduli. Perhatian kecil itu membuatku merasa tidak sendirian. Meski begitu, bukan berarti aku langsung bisa membuka hati. Setiap kali melihat kebaikan Adrian, aku teringat pada Ardi. Aku takut. Aku takut semua hanya akan berulang. Bagaimana kalau aku jatuh cinta lagi, lalu dikhianati lagi?
pikirku. Rasa trauma itu membuatku menjaga jarak. Aku tetap ramah, tapi menahan diri agar tidak terlalu dekat. Namun Adrian tampak sabar. Dia tidak pernah memaksa, hanya selalu ada dengan caranya. Sampai suatu sore, setelah rapat panjang, aku pulang bersama beberapa rekan kerja. Di perjalanan, aku melihat pasangan muda bergandengan tangan, tertawa bahagia. Hatiku tiba-tiba nyeri. Air mataku hampir jatuh, tapi Adrian yang kebetulan berjalan di sampingku menyadarinya. "Kamu kenapa?" bisiknya. Aku menggeleng cepat. "Enggak apa-apa, Pak." Namun ia menatapku lama, seolah bisa membaca isi hatiku. "Kamu enggak perlu pura-pura kuat. Kadang kita boleh rapuh." Kalimat itu sukses membuatku menahan tangis sekuat tenaga. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat kabar dari rumah, Rina melahirkan. Orang tua mengirim foto bayi kecil itu ke grup keluarga. Semua orang tampak bahagia. Aku menatap foto itu lama, lalu menutup ponselku. Hatiku kembali bergetar. Itu seharusnya bisa jadi anakku, kalau saja. Aku buru-buru menghapus pikiran itu. Tidak, aku tidak boleh larut lagi. Aku menutup mata, berdoa dalam hati. Tolong kuatkan aku, Tuhan. Aku ingin benar-benar move on. Pak Adrian mulai lebih sering mengajakku berbicara. Kadang saat makan siang, ia duduk di meja yang sama. Kadang ia bercerita tentang keluarganya, masa kecilnya, atau mimpinya membangun perusahaan yang lebih besar. Aku pengen punya partner hidup yang bisa jalan bareng, bukan cuma nemenin. Yang bisa sama-sama berjuang, katanya sekali waktu. Aku terdiam. Kata-katanya terasa menohok, karena aku pernah bermimpi sama persis dengan Ardi dulu. Tapi kali ini, entah kenapa, rasanya berbeda. Adrian tidak terlihat sedang merayu. Ia bicara dengan tulus. Suatu malam, setelah lembur, Adrian mengajakku duduk di kafe kecil dekat kantor. Suasana sepi, hanya ada beberapa orang. "Aku sebenarnya sudah lama pengen ngomong," katanya sambil menatapku. Aku mengerutkan kening. "Tentang apa, Pak?" Dia tersenyum kecil. "Tentang kamu." Jantungku berdegup kencang. "Aku tahu kamu pernah terluka. Aku bisa lihat itu dari matamu. Tapi aku juga tahu kamu orang yang kuat. Dan aku suka sama kamu." Aku terdiam. Kata-kata itu seperti halilintar di telingaku. Aku tidak tahu harus berkata apa. "Pak, suaraku tercekat. Jangan jawab sekarang. Aku nggak mau kamu tertekan. Aku cuma ingin kamu tahu, ada orang yang tulus ingin menemanimu." Aku menunduk, air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Kali ini bukan karena sakit, tapi karena rasa hangat yang asing namun menenangkan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata Adrian terus terngiang. Bagian dari diriku ingin percaya, ingin memberi kesempatan. Tapi bagian lain masih takut, masih trauma. Bagaimana kalau dia juga sama seperti Ardi? Bagaimana kalau aku terluka lagi? Aku memeluk bantal erat-erat. Namun, di sisi lain, aku juga tahu aku tidak bisa terus menutup diri. Aku ingin bahagia. Aku ingin punya keluarga kecil yang penuh cinta. Hari-hari berikutnya, aku mulai lebih terbuka. Aku membiarkan diriku tertawa lebih lepas saat Adrian bercerita. Aku menerima ajakannya makan siang tanpa banyak alasan. Dan aku mulai menyadari, aku merasa nyaman bersamanya. Bukan sekadar karena dia bosku, bukan karena perhatiannya, tapi karena ketulusannya. Suatu sore, saat kami pulang bersama, aku memberanikan diri berkata, "Pat, mungkin saya bisa coba percaya lagi." Dia menoleh, matanya berbinar. "Kamu gak harus manggil aku, Pat. Terus, lo. Panggil Adrian saja." Aku tersenyum untuk pertama kalinya dengan tulus setelah sekian lama. "Baiklah, Adrian. Aku tahu, jalanku untuk sembuh masih panjang. Tapi aku juga tahu, aku tidak sendiri lagi. Ada seseorang yang siap menemaniku, bukan sekadar janji manis, tapi dengan tindakan nyata." Aku menatap langit malam kota dari jendela kosku, tersenyum pelan, dan berbisik pada diri sendiri. Aku pantas bahagia. Aku berhak bahagia. Dan kali ini, aku benar-benar percaya. Hubunganku dengan Adrian berjalan semakin dekat. Setelah beberapa bulan,
Aku mulai benar-benar percaya padanya. Dia bukan hanya bos di kantor, tapi juga sosok sahabat, pendengar, dan pelindung. Sampai suatu sore, di sebuah restoran elegan, Adrian tiba-tiba mengeluarkan kotak kecil berwarna biru. Aku terpaku. Aku tahu perjalananmu nggak mudah, katanya lembut. Aku tahu kamu pernah terluka dalam. Tapi aku ingin jadi orang yang menyembuhkanmu. Aku ingin jadi rumah tempat kamu kembali, bukan luka baru. Maukan kamu menikah denganku? Aku menutup mulut dengan kedua tanganku. Air mata langsung mengalir. Bagiku, lamaran ini seperti hadiah dari Tuhan setelah sekian lama aku jatuh bangun dalam luka. Adrian, suaraku bergetar. Aku mau. Orang-orang di restoran bertepuk tangan, sementara aku menangis dalam pelukan pria yang kini menjadi tunanganku. Kabar pertunanganku cepat menyebar ke keluarga. Ibu menelepon dengan suara bergetar. Nak, benar kamu dilamar bosmu itu? Dia kan orang berada, tampan, dan, ya ampun, ibu nggak nyangka. Aku tersenyum sambil menghapus air mata. Iya, Bu. Dia tulus sama aku. Tapi aku tahu, tidak semua keluarga senang. Rina tampak kaget ketika mendengar kabar itu. Ia hanya mengirim pesan singkat di grup keluarga. Selamat, Kak. Singkat, dingin, dan penuh ketidaksukaan yang jelas terbaca. Aku tahu, jauh di dalam hatinya, dia iri. Hari-hari berikutnya, aku mulai sering berinteraksi dengan Pak Adrian. Awalnya hanya sebatas pekerjaan, laporan bulanan, rapat, atau koordinasi antar divisi. Tapi lama-lama, ada perhatian kecil yang ia tunjukkan. Seperti ketika aku sedang batuk, tiba-tiba ada segelas air hangat di mejaku. Atau saat aku pulang lembur, dia menawarkan untuk mengantarku karena sudah terlalu larut. Aku bisa naik angkot, Pat? Nggak apa-apa, kataku waktu itu. Tapi sudah malam. Aku juga lewat arah kosmu. Anggap saja sekalian. Awalnya aku merasa canggung, tapi di dalam hati, aku bersyukur ada seseorang yang peduli. Perhatian kecil itu membuatku merasa tidak sendirian. Meski begitu, bukan berarti aku langsung bisa membuka hati. Setiap kali melihat kebaikan Adrian, aku teringat pada Ardi. Aku takut. Aku takut semua hanya akan berulang. Bagaimana kalau aku jatuh cinta lagi, lalu dikhianati lagi, pikirku. Rasa trauma itu membuatku menjaga jarak. Aku tetap ramah, tapi menahan diri agar tidak terlalu dekat. Namun Adrian tampak sabar. Dia tidak pernah memaksa, hanya selalu ada dengan caranya. Sampai suatu sore, setelah rapat panjang, aku pulang bersama beberapa rekan kerja. Di perjalanan, aku melihat pasangan muda bergandengan tangan, tertawa bahagia. Hatiku tiba-tiba nyeri. Air mataku hampir jatuh, tapi Adrian yang kebetulan berjalan di sampingku menyadarinya. Kamu kenapa? Bisiknya. Aku menggeleng cepat. Enggak apa-apa, Pak. Namun ia menatapku lama, seolah bisa membaca isi hatiku. Kamu nggak perlu pura-pura kuat. Kadang kita boleh rapuh. Kalimat itu sukses membuatku menahan tangis sekuat tenaga. Beberapa bulan kemudian, aku mendapat kabar dari rumah, Rina melahirkan. Orang tua mengirim foto bayi kecil itu ke grup keluarga. Semua orang tampak bahagia. Aku menatap foto itu lama, lalu menutup ponselku. Hatiku kembali bergetar. Itu seharusnya bisa jadi anakku, kalau saja. Aku buru-buru menghapus pikiran itu. Tidak, aku tidak boleh larut lagi. Aku menutup mata, berdoa dalam hati. Tolong kuatkan aku, Tuhan. Aku ingin benar-benar move on. Pak Adrian mulai lebih sering mengajakku berbicara. Kadang saat makan siang, ia duduk di meja yang sama. Kadang ia bercerita tentang keluarganya, masa kecilnya, atau mimpinya membangun perusahaan yang lebih besar. Aku pengen punya partner hidup yang bisa jalan bareng, bukan cuma nemenin. Yang bisa sama-sama berjuang, katanya sekali waktu. Aku terdiam. Kata-katanya terasa menohok, karena aku pernah bermimpi sama persis dengan Ardi dulu. Tapi kali ini, entah kenapa, rasanya berbeda. Adrian tidak terlihat sedang merayu. Ia bicara dengan tulus. Suatu malam, setelah lembur, Adrian mengajakku duduk di kafe kecil dekat kantor. Suasana sepi, hanya ada beberapa orang.
Aku sebenarnya sudah lama pengen ngomong, katanya sambil menatapku. Aku mengerutkan kening. Tentang apa, Pak? Dia tersenyum kecil. Tentang kamu. Jantungku berdegup kencang. Aku tahu kamu pernah terluka. Aku bisa lihat itu dari matamu. Tapi aku juga tahu kamu orang yang kuat. Dan aku suka sama kamu. Aku terdiam. Kata-kata itu seperti halilintar di telingaku. Aku tidak tahu harus berkata apa. Pak, suaraku tercekat. Jangan jawab sekarang. Aku nggak mau kamu tertekan. Aku cuma ingin kamu tahu, ada orang yang tulus ingin menemanimu. Aku menunduk, air mataku menetes tanpa bisa kutahan. Kali ini bukan karena sakit, tapi karena rasa hangat yang asing namun menenangkan. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata Adrian terus terngiang. Bagian dari diriku ingin percaya, ingin memberi kesempatan. Tapi bagian lain masih takut, masih trauma. Bagaimana kalau dia juga sama seperti Ardi? Bagaimana kalau aku terluka lagi? Aku memeluk bantal erat-erat. Namun, di sisi lain, aku juga tahu aku tidak bisa terus menutup diri. Aku ingin bahagia. Aku ingin punya keluarga kecil yang penuh cinta. Hari-hari berikutnya, aku mulai lebih terbuka. Aku membiarkan diriku tertawa lebih lepas saat Adrian bercerita. Aku menerima ajakannya makan siang tanpa banyak alasan. Dan aku mulai menyadari, aku merasa nyaman bersamanya. Bukan sekadar karena dia bosku, bukan karena perhatiannya, tapi karena ketulusannya. Suatu sore, saat kami pulang bersama, aku memberanikan diri berkata, Pat, mungkin saya bisa coba percaya lagi. Dia menoleh, matanya berbinar. Kamu gak harus manggil aku, Pat. Terus, lo. Panggil Adrian saja. Aku tersenyum untuk pertama kalinya dengan tulus setelah sekian lama. Baiklah, Adrian. Aku tahu, jalanku untuk sembuh masih panjang. Tapi aku juga tahu, aku tidak sendiri lagi. Ada seseorang yang siap menemaniku, bukan sekadar janji manis, tapi dengan tindakan nyata. Aku menatap langit malam kota dari jendela kosku, tersenyum pelan, dan berbisik pada diri sendiri. Aku pantas bahagia. Aku berhak bahagia. Dan kali ini, aku benar-benar percaya. Hubunganku dengan Adrian berjalan semakin dekat. Setelah beberapa bulan, aku mulai benar-benar percaya padanya. Dia bukan hanya bos di kantor, tapi juga sosok sahabat, pendengar, dan pelindung. Sampai suatu sore, di sebuah restoran elegan, Adrian tiba-tiba mengeluarkan kotak kecil berwarna biru. Aku terpaku. Aku tahu perjalananmu nggak mudah, katanya lembut. Aku tahu kamu pernah terluka dalam. Tapi aku ingin jadi orang yang menyembuhkanmu. Aku ingin jadi rumah tempat kamu kembali, bukan luka baru. Maukan kamu menikah denganku? Aku menutup mulut dengan kedua tanganku. Air mata langsung mengalir. Bagiku, lamaran ini seperti hadiah dari Tuhan setelah sekian lama aku jatuh bangun dalam luka. Adrian, suaraku bergetar. Aku mau. Orang-orang di restoran bertepuk tangan, sementara aku menangis dalam pelukan pria yang kini menjadi tunanganku. Kabar pertunanganku cepat menyebar ke keluarga. Ibu menelepon dengan suara bergetar. Nak, bener kamu dilamar bosmu itu? Dia kan orang berada, tampan, dan, ya ampun, ibu nggak nyangka. Aku tersenyum sambil menghapus air mata. Iya, Bu. Dia tulus sama aku. Tapi aku tahu, tidak semua keluarga senang. Rina tampak kaget ketika mendengar kabar itu. Ia hanya mengirim pesan singkat di grup keluarga. Selamat, Kak. Singkat, dingin, dan penuh ketidaksukaan yang jelas terbaca. Aku tahu, jauh di dalam hatinya, dia iri. Malam itu, aku merasa semakin yakin bahwa pondasi rumah tangga kami benar-benar kuat. Beberapa bulan kemudian, aku dan Adrian memutuskan pulang ke desa untuk mengenalkan bayi kami kepada keluarga besar. Saat kami tiba, semua orang terkejut melihat Adrian datang dengan mobil mewah sambil menggendong bayi kami. Tetangga-tetangga berbisik-bisik, memandang dengan kagum. Wah, kakak hebat sekali sekarang, ucap salah satu bibi sambil menepuk bahuku. Aku hanya tersenyum, tidak merasa perlu membanggakan apapun. Rina muncul di antara kerumunan, wajahnya pucat, matanya sayu.
Saat melihat bayi di gendongan Adrian, tatapannya langsung berubah, ada iri, ada sedih, ada penyesalan yang tak bisa ia sembunyikan. "Cantik ya, Kat, anakmu," katanya lirih. Aku tersenyum tipis. "Iya, terima kasih." Tidak ada dendam dalam jawabanku, tapi juga tidak ada kedekatan seperti dulu. Aku sudah melepaskan semua itu. Malamnya, Rina sempat mendatangiku di kamar. Dia duduk di kursi dengan wajah lelah. "Kat, aku iri sama kamu. Suamimu sayang banget sama kamu." Aku nggak pernah merasakan itu dari Ardi," ucapnya lirih. Aku menatapnya lama. "Rin, dulu kamu memilih jalannya sendiri. Kamu merebut Ardi saat aku lagi berjuang. Kamu tahu risikonya, kan?" Air matanya jatuh. "Aku tahu, Kat. Aku salah." Aku menghela napas panjang. "Aku nggak bisa balikin waktu. Tapi aku harap kamu belajar. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Fokuslah jadi ibu yang baik. Itu yang penting sekarang." Dia terisak, tapi aku sudah tidak ingin larut dalam air matanya. Aku hanya ingin melanjutkan hidupku. Hari-hari berlalu dengan cepat. Adrian tetap sibuk dengan pekerjaannya, tapi dia selalu pulang tepat waktu untuk makan malam bersama. Kami sering bercanda di ruang tamu, bermain dengan anak kami, atau sekadar berjalan sore di taman dekat rumah. "Kamu tahu nggak?" katanya suatu malam sambil menatapku. "Aku nggak butuh apa-apa lagi selain kamu dan anak kita. Kalian sudah cukup buatku." Aku tersenyum hangat. "Aku juga. Aku nggak butuh yang lain. Cukup kita." Dan memang benar. Bahagia tidak perlu mewah, cukup dengan hati yang tulus dan kehadiran orang yang setia. Waktu terus berjalan. Dari kabar keluarga, aku tahu Rina dan Ardi semakin sering bertengkar. Ardi bahkan dikabarkan dekat dengan wanita lain. Sementara aku, semakin hari semakin bahagia bersama Adrian dan anak kami. Kadang aku masih melihat tatapan iri Rina saat kami bertemu di acara keluarga. Kadang aku masih mendengar bisikan bahwa Ardi menyesal. Tapi aku sudah kebal. Semua itu tidak lagi menyentuh hatiku. Aku hanya tersenyum dalam hati, berkata pada diriku sendiri, balas dendam terbaik adalah kebahagiaan. Dan aku sudah bahagia. Kini, aku tidak lagi melihat masa lalu sebagai luka. Aku melihatnya sebagai pelajaran. Karena tanpa luka itu, mungkin aku tidak akan pernah bertemu Adrian, tidak akan pernah merasakan cinta yang sebenarnya. Aku menatap suamiku yang sedang bermain dengan anak kami di ruang tamu, lalu tersenyum. Hidupku memang pernah hancur. Tapi lihat sekarang, aku bangkit, aku bahagia, aku dicintai. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa damai. Aku pernah hancur. Begitu hancur sampai rasanya tidak ada lagi bagian dari diriku yang utuh. Aku pernah berdiri di pelaminan, bukan sebagai pengantin, melainkan sebagai pendamping, menemani adikku menikah dengan pria yang selama bertahun-tahun kucintai. Itu bukan sekadar luka. Itu pengkhianatan yang melumat habis harga diriku sebagai kakak, sebagai wanita, bahkan sebagai manusia. Bagaimana tidak? Orang yang kupeluk sebagai saudara kandung, yang kubela habis-habisan selama ini, ternyata menusukku dari belakang. Dan orang yang kupilih sebagai pasangan hidup, tega mengkhianati janji setianya. Aku pernah bertanya pada Tuhan, kenapa aku? Kenapa aku yang harus merasakan ini semua? Aku menangis berhari-hari. Aku merasa hidupku selesai. Namun ternyata, waktu dan takdir menunjukkan sesuatu yang tak pernah kuduga. Ikhlas. Kata itu sederhana, tapi maknanya sangat berat. Bagaimana aku bisa mengikhlaskan sesuatu yang direnggut dariku dengan cara begitu kejam? Bagaimana aku bisa merelakan cinta yang telah kubangun dengan air mata, tenaga, dan doa, lalu digantikan oleh pengkhianatan? Tapi pada akhirnya, aku belajar bahwa ikhlas bukan berarti melupakan. Ikhlas adalah menerima kenyataan bahwa luka itu pernah ada, dan tidak membiarkannya mengendalikan masa depan. Aku belajar bahwa memaafkan bukan berarti berdamai dengan mereka, melainkan berdamai dengan diriku sendiri. Aku melepaskan. Aku berhenti bertanya, mengapa, dan mulai berkata, biarlah. Dan ternyata, keajaiban muncul saat aku mulai ikhlas. Adrian datang ke hidupku di saat aku tidak lagi mengharapkan apapun. Awalnya, dia hanyalah bosku.
Tegas, cerdas, dan tampak dingin. Tapi di balik ketegasannya, ada hati yang lembut dan perhatian yang tulus. Dia tidak pernah menjanjikan langit dan bintang. Dia tidak pernah merayu dengan kata manis. Tapi dia hadir, benar-benar hadir, dalam setiap langkahku. Dia menemaniku saat aku lelah bekerja. Dia mendukungku saat aku ragu pada diriku sendiri. Dia melihatku bukan sebagai wanita yang dikhianati, tapi sebagai wanita kuat yang pantas dicintai. Cinta yang tumbuh dari ketulusan itu berbeda rasanya. Tidak terburu-buru, tidak penuh kepura-puraan. Hanya ada kenyamanan, kepercayaan, dan rasa aman yang tak pernah kutemui sebelumnya. Kini aku punya keluarga kecilku sendiri. Seorang suami yang setia, seorang anak yang melengkapi hidup kami. Ada malam-malam ketika aku terbangun dan hanya bisa menatap mereka berdua dalam diam. Adrian yang tertidur dengan tenang, tangannya menggenggam jemari kecil anak kami. Air mataku jatuh bukan karena sedih, melainkan karena bahagia. Dulu aku pikir kebahagiaan adalah menikah dengan orang yang kucintai sejak lama, hidup sesuai rencana yang kubuat sendiri. Ternyata aku salah. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita merasa dicintai tanpa syarat, diterima tanpa syarat, dan dihargai apa adanya. Aku tahu, Rina menyesal. Aku tahu, Ardi menyesal. Mereka berdua kini hidup dalam rumah tangga yang retak, penuh pertengkaran, penuh curiga, penuh kesepian. Aku tidak pernah merasa puas melihat penderitaan mereka. Tidak ada kebahagiaan dalam menyaksikan orang lain terpuruk, meski orang itu pernah menyakitiku. Namun aku juga tidak bisa menolong mereka. Hidup adalah tentang pilihan. Mereka sudah memilih jalannya sendiri, dan konsekuensi itu harus mereka tanggung. Aku hanya bisa berharap mereka belajar dari semua ini. Perjalananku mengajarkanku banyak hal. Cinta tanpa kejujuran hanya akan melahirkan luka. Cinta sejati bukan tentang janji manis, tapi tentang kesetiaan dalam tindakan. Keluarga tidak selalu bisa diandalkan. Darah memang mengikat, tapi pilihan hidup seseorang bisa memutuskan segalanya. Ikhlas adalah kunci kebebasan. Saat aku berhenti menggenggam masa lalu, saat itu juga aku menemukan masa depan. Bahagia itu sederhana. Bukan tentang siapa yang paling tampan, siapa yang paling kaya, siapa yang paling diperebutkan. Bahagia itu ketika kita merasa cukup dengan apa yang kita miliki. Jika suatu saat Rina membaca ini, aku ingin dia tahu. Aku sudah memaafkanmu. Aku tidak akan pernah bisa melupakan apa yang kamu lakukan, tapi aku tidak ingin terus membawa dendam dalam hidupku. Kamu sudah memilih, dan kamu sudah menanggung akibatnya. Aku hanya berharap kamu bisa bangkit dan menjadi ibu yang baik untuk anakmu. Jangan biarkan masa lalumu merusak masa depan anakmu. Aku juga ingin berterima kasih padamu. Ya, terdengar aneh, tapi benar. Karena pengkhianatanmu, aku belajar arti cinta yang sesungguhnya. Karena kebohonganmu, aku belajar arti kepercayaan yang sejati. Karena kehilanganmu, aku akhirnya menemukan Adrian, cinta terbaik dalam hidupku. Aku tidak marah lagi. Aku tidak benci lagi. Aku hanya tidak peduli. Dan untuk diriku yang dulu, yang pernah menangis sampai terisak di bantal, yang pernah merasa sendirian dan tak berharga, terima kasih sudah bertahan. Jika saja aku menyerah waktu itu, aku tidak akan sampai di titik ini. Jika saja aku tidak berani melangkah ke depan, aku tidak akan menemukan kebahagiaan yang sekarang. Aku bangga pada diriku. Sekarang, hidupku tidak lagi tentang membuktikan sesuatu pada siapapun. Tidak lagi tentang membuktikan bahwa aku bisa lebih baik dari adikku, atau lebih berharga dari wanita lain dalam hidup Ardi. Hidupku hanya tentang mencintai keluarga kecilku, menjalani hari-hari dengan penuh syukur, dan mendidik anak kami agar tumbuh dengan kasih sayang yang tulus. Aku ingin anakku tahu bahwa hidup tidak selalu adil, tapi selalu bisa dijalani dengan hati yang ikhlas. Aku ingin dia tumbuh menjadi pribadi yang jujur, setia, dan berani. Aku pernah jatuh. Aku pernah dihancurkan. Tapi aku juga pernah bangkit. Kini aku hidup dengan keyakinan sederhana, bahwa segala sesuatu terjadi dengan alasan. Pengkhianatan, luka, air mata, semua itu membawaku pada kebahagiaan yang lebih indah. Dan aku bersyukur. Sungguh, aku bersyukur,